Nah, Pak Ustadz, di sini saya ada merangkum 6 pertanyaan nih, Pak Ustadz. Yang biasa Pak Ustadz tanyakan tentang Silakan, Kristen silakan. gitu. Boleh saya jelaskan, dikasih waktu jelaskan Pak Ustadz ya. Tapi Iya, tolong boleh. jangan Saya diinterupsi dengar dengan dulu, saya pertanyaan. sambil mute ya karena batuk nih. Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz. Tapi tolong jangan diinterupsi dengan pertanyaan Pak Ustadz, karena saya buyarnya, saya cepat buyar kalau ini. Nanti Pak Ustadz kalau mau bertanya, Gini boleh aja. dicatat aja. Satu, Biar, kalau Anda menjabarkan satu pertanyaan saya, lalu Anda jawab, saya tanggapi dulu, boleh? nah, saya tidak Baru menjamin lanjut kalau yang kedua gitu pertanyaannya. Oh, tapi saya nggak bisa menjamin saya bisa menjawab ya Pak Ustadz. Ini kan yang saya udah catat dan saya pelajari dan saya jawab ke Pak Ustadz. Nah, nanti kalau ada yang nggak saya bisa jawab karena saya memang bukan ahlinya, saya bisa catat lagi dan mungkin nanti kita bisa kembali diskusi gitu Pak Ustadz. Oke. Iya, jadi yang pertama, yang pertama kan pertanyaannya Tuhan Kristen ada 3 ya Pak Ustadz, itu ya. Biasanya yang dipermasalahkan dari Iya. ya dari pertanyaan orang lain lah. Nah, Hmm. jawabannya ini tuh seperti konsisten seperti yang saya jawab kemarin Pak Ustadz. Di Tuhan orang Kristen tuh cuma satu yang kita pahami gitu Pak Ustadz. Tapi yaitu Allah Bapa Pak Ustadz, Allah Bapa. Nah, tetapi kan Allah punya firman dan roh. Nah, itu bisa sumbernya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia punya roh, dia punya firman. Nah, jadi dia menciptakan bumi itu melalui berfirman. Nah, firman itu yang menjadi Yesus Pak Ustadz. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Nah, dalam Kejadian 1 juga selain ada firman kan juga ada dikatakan di situ apa ya, roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air gitu Pak Ustadz. Nah, di dalam kemudian kalau dibilang kenapa Yesus bisa menjadi firman Allah bisa menjadi Yesus gitu Pak. Nah, seperti yang dijelaskan Yohanes 1 ayat 1, di situ kan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Jadi itu jelas bahwa yang menjadi manusia itu, yang menjadi Yesus itu adalah firman Allah gitu Pak Ustadz. Nah, mungkin nanti bisa Pak Ustadz juga apa ya, bisa dijawab tentang ini Pak Ustadz. Nah, untuk bisa menjelaskan ini, kenapa ada Tritunggal kayak 3 di dalam 1. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 Pak Ustadz, Allah itu mengatakan seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di situ Allah memakai kata kita, bukan aku. Kita kan artinya jamak ya Pak Ustadz. Tapi meskipun jamak, kita tahu itu bukan artinya lebih dari satu. Karena ya Allah, firman, dan roh tetap satu hakikat gitu. Nah, aku juga belajar kemarin, ini mirip dengan kata kauluna di dalam Al-Quran ternyata Pak Ustadz. Di dalam surah An-Nahl 16 ayat 40, ketika Allah mengatakan, aku nggak tahu bacanya tapi aku berusaha ya Pak Ustadz. Inama kauluna li sya'in itza arat. Begitulah Pak Ustadz. Allahu kun fayakun gitu. Yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah maka jadilah. Nah, di sini juga Allah menggunakan kata kami untuk dirinya. Ya saya tahu pasti maksud Allah bukan lebih dari satu Tuhan gitu Pak. Tapi ya dia menggunakan tetap kata kami yang artinya jamak gitu Pak Ustadz. Baik, boleh Sebelum saya lanjut tanggapi ke dulu biar yang nggak kedua Pak terlalu Ustadz, kepanjangan gitu, Mbak. Kalau kepanjangan saya pula lupa nanti materinya kayak gimana kan gitu. oke Pak. Eh, Jadi kosakata kami dan kita itu beda. Kita itu 2 orang, kami itu banyak. Tetapi ya kosakata kami dalam Islam itu mempunyai 2 definisi. Satu, kosakata kami yang dimaksud kami itu adalah dia memuliakan dirinya sendiri, yaitu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kosakata kami yang ada di Al-Qur'an itu dia melibatkan makhluknya. Jadi banyak contohnya gitu. Ada 2 kosakata gitu ya. Dua pengertian dari kosakata kami. Contoh di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di situ tidak ada pelibatan makhluk. Tidak kami utus engkau ya Muhammad, tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Kenapa di situ memakai kami? Padahal di situ tidak ada keterlibatan siapapun.
Di situ artinya Allah memakai kata kami dengan cara apa? Dia memuliakan dirinya sendiri. Nah, kayak gitu. Bukan berarti jamak. Jadi siapa Bukan yang berarti dimaksud jamak. kami di situ Pak Ustadz? Kalau menurut ajaran Al-Quran. Jadi ya yang dimaksud kami bukan Allah itu satu dua tiga, bukan. Allah ya menyatakan dengan zat dan serta seluruh kemuliaannya mengutus Nabi Muhammad gitu. Itu yang pertama penjelasannya, Mbak. Yang kedua ya ada juga Allah melibatkan makhluknya. Contoh ketika penciptaan langit dan bumi. Kami menciptakan langit dan bumi. Nah, itu artinya kami di situ bukan Allah yang banyak, tetapi Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk mengurusi bumi tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Tentang masalah kosakata kami. Coba kalau kayak gini ya, kita lihat ketika seorang presiden atau presiden kita Pak Prabowo, kan gini, beliau berpidato di depan umum, kata Pak Prabowo, kami akan mengutus TNI ke Papua. Apakah Pak Prabowo-nya banyak? Jawabannya tidak. Pak Prabowo-nya cuma satu, tapi dengan kekuasaannya, dengan kehormatannya, dengan jabatannya, dia bisa perintahkan untuk apa? Mengirim TNI ke Papua. Bukan berarti kosakata kami yang digunakan oleh Pak Prabowo-nya banyak. Jadi itu ya, kalau di dalam bahasa Arab Anda harus belajar ilmu alat dulu. Namanya ilmu alat, nahwu sorof. Jadi nahnu itu bukan cuma satu definisi makna, tapi dua. Bisa untuk diri sendiri karena memuliakan diri sendiri, bisa juga dia melibatkan makhluknya. Tapi Anda perlu tahu, di dalam Islam itu tidak ada kosakata Allah itu menyuruh sembahlah kami. Gak ada gitu. Kalaunya untuk masalah yang lain, Mbak ya, sebentar. Masalah yang lain, dia oke memakai kata kami. Tapi kalau untuk masalah menyembah dia, nggak ada dia mengatakan dalam firman-Nya sembahlah kami, nggak ada. Tapi sembahlah aku. Gitu. Berarti Pak di sini kan konteksnya Allah mengatakan sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah maka jadilah. Itu dia melibatkan keagungannya atau melibatkan ciptaan lain untuk berfirman supaya sesuatu itu jadi. Itu semuanya. Summa qala lahu kun fayakun itu itu adalah apa yang dia kehendaki, bisa melibatkan makhluknya, bisa juga dia sendiri yang membentuknya, kayak gitu. Nah, ya mirip Pak Ustadz, meskipun itu nggak sama tapi mirip ya Pak Ustadz, karena yang Allah mengatakan di kitab kejadian kita itu, ya kan dia bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah itu kan kalau dia berbicara ke malaikat, malaikat tidak segambar dan serupa dengan manusia. Nah di situ dia berbicara dengan mengatakan kita itu karena melibatkan firman-Nya dan rohnya gitu Pak Ustadz. Gini, kosakata kita itu kan lebih dari satu, betul nggak? Iya. Nah, saya sebelum lanjut kita bahas dulu materi ini. Kalau itu lebih dari satu, Mbak ya, saya mau bertanya dulu. Ketika itu Anda membawakan firman jadi manusia, kata Anda kan. Lalu manusianya nih yang disembah oleh pihak Kristen, betul nggak? Menurut saya Pak Ustadz kalau menyembah Bapa pasti menyembah Yesus juga karena mereka adalah satu hakikat begitu Pak Ustadz. Beda pribadi tapi satu hakikat. Coba Anda buka Kejadian 1 nomor 3 tadi, 3 atau 4. Dia berfirman juga, jadilah terang. Lalu firman itu jadi terang. Jadi apakah Kristen harus menyembah terang dulu agar sampai kepada Tuhan gitu? Tidak Pak Ustadz, ini berbeda. Contohnya nih Pak Ustadz kalau dia bilang berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi gitu. Artinya kan dia menciptakan terang itu melalui berfirman. Nah, jadi gini terang Mbak, itu terjadi melalui Allah berfirman. Nah sedangkan Yesus itu tidak diciptakan melalui Allah berfirman. Dialah firman itu Pak Ustadz, itu yang kami percayai gitu. Jadi berfirman dengan firman beda gitu ya? Mbak bentar. Jadi menurut pemahaman bahasa Anda berfirman dengan firman itu beda gitu? Berfirman kata kerjanya Pak Ustadz, firman itu kata bendanya. Oke, terus? Jadi makanya di sini Pak,
ada dasarnya kenapa dikatakan seperti itu dalam Yohanes 1 yang lanjutan yang tadi Pak Ustadz yang saya baca Yohanes 1 ayat 1 di ayatnya yang kedua Pak Ustadz. Oh Yohanes iya 1 itu dia. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, yaitu Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah makanya dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Yesus. Karena segala sesuatu diciptakan melalui firman Allah gitu Pak Ustadz. Tapi ya udah kita kan memaksakan apa yang saya percaya itu Pak Ustadz juga ya udah dengan kepercayaan Pak Ustadz. Tapi itu yang kami percayai dan ya Pak Ustadz silakan dengan yang dipercaya. Jadi kayak gini Mbak, tentang permasalahan kosakata kita tadi, saya nggak melebar dulu ya. Kenapa saya tadi membandingnya dengan firman dan berfirman? Itu adalah kosakata yang sama dalam bahasa Indonesia kan gitu. Kalau dia berfirman itu betul kosakata kerja, berimbuhan berfirman, kosakata kerja gitu. Saya tahu gitu. Tapi kan kosakata dasarnya firman. Nah, itu yang jadi masalah di situ loh ya. Masa Anda harus bedakan berfirman dengan firman itu beda. Ini kacau ntar bahasa Indonesia gitu loh Mbak. Ya, melawan dengan pelajaran bahasa Indonesia kita. Nah, yang kedua, Setara dengan itu karena memang menurut saya itu bisa dibedakan menurut pengetahuan saya Pak. Karena saya berfirman nih. Contohnya saya berfirman jadilah ini gitu dan itu terjadi. Nah, itu hal yang saya ciptakan beda dengan hal yang saya lakukan begitu Pak. Nah, yang saya lakukan itulah yang menjadi manusia gitu. Maksudnya ini dalam konteks Allah ya, bukan saya. Mbak, kosakata kita tadi. Nah, saya mau tanya di Kejadian 1 nomor 27 tadi, kan kayak gitu ya. Di situ dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, kan kayak gitu. Ya. Mbak, manusia itu kan punya 2 jenis kelamin, betul nggak? Iya, betul. Nah, kalaunya penggambaran Tuhan ya seperti manusia, kata Anda ya, yang firman menjadi manusia, firman jadi manusia itu jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang perempuan kemana? Maksudnya Pak Ustadz firman menjadi manusia dan ya jadi Yesus. Kenapa harus ada yang perempuan Pak Ustadz? Lah karena manusia itu 2 jenis. Anda kan bawa Kejadian 1 nomor 27, betul nggak? Benar. Di situ dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, kan gitu. Itu kan dikatakan menjadikan manusia, lalu katanya di dalam firman Tuhan Yohanes 1 pasal 1 firman itu telah jadi manusia, betul nggak? Nah, karena manusia ini adalah ciptaan yang dibentuk oleh Tuhan, maka kita mengetahui manusia itu ada 2 jenis. Yang pertama ya laki-laki, yang kedua perempuan gitu. Nggak ada bencongnya. Nggak ada. Allah ciptakan banci, nggak ada ya. Jadi gini, Tuhan yang Anda jadikan firman jadi manusia itu turun berjenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang mana Tuhan perempuannya? Pak, tidak harus Pak Ustadz ada. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia. Dia kan Iya. Maksudnya bukan untuk mempresentasikan Tuhan ini bisa berjenis kelamin perempuan atau laki-laki gitu Pak Ustadz. Bukan. Dia kan tujuannya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya gitu. Nah, di zaman Yahudi, orang yang bisa menjadi guru yang lebih didengar itu laki-laki, bukan perempuan Pak Ustadz. Makanya kenapa? Mbak, tanggapan saya yang selanjutnya tentang masalah Yohanes 1 pasal 1. Itu Anda tahu berasal dari mana itu? Tahu nggak Anda berasal dari mana? Ditulis oleh Yohanes. Mbak, Yohanes 1 pasal 1 bukan ajaran Yesus. Yohanes 1 pasal 1 itu disadur dari himne Plato, paham pagan Yunani. Ustadz, kalau yang saya pelajari itu diambil dari maksudnya kan sudah ada Torah waktu itu dan Yohanes otomatis sudah membaca itu dan dia melihat dari Kejadian 1 kan hampir sama Pak Ustadz kata-katanya. Di Kejadian 1 itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan, pada mulanya sudah ada firman. Jadi itu referensinya dari Kejadian 1 Pak Ustadz. Nah, saya nggak tahu sumber Pak Ustadz yang mengatakan itu diambil dari ajaran ini, tapi kalau Anda katakan
catatan saya gitu. Kalau Anda membenarkan dari Kejadian 1 pasal 1 lalu Anda tabrakkan dengan firman menjadi manusia di Yohanes 1 pasal 1 nggak cocok. Karena apa? Dasarnya bukan dari perjanjian lama. Yohanes itu tulisannya, tapi dari pagan Yunani tersebut. Coba kita lihat bahasanya itu ya, sumbernya dari mana Pak Ustadz? bahasa Ibraninya ya. Ya, Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Kan kayak gitu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi di situ nggak ada yang urusannya. Bisa menjadi referensi Pak Ustadz. Dan dasar sumber Pak Ustadz mengatakan bahwa itu dari ajaran Pluto apa? Himne Itu dari Plato. mana, Pak Ustadz? Nah, Ya, coba Himne aja. Plato itu dari mana dasarnya? Saya boleh tulis dasarnya dari mana supaya nanti saya pelajari kenapa Pak Ustadz percaya itu. Karena kalau itu menurut kepercayaan orang lain, itu kan saya nggak bisa menjadikan referensi Pak Ustadz. Karena dari Alkitab saya dan apa yang saya pelajari berbeda gitu. Jadi kalau itu dari ajaran lain ya itu tidak bisa kami benarkan gitu. Kecuali itu dari orang Kristen yang belajar Alkitab, yang maksudnya bapak-bapak gereja atau siapa. Dari mana ininya Pak Ustadz sumbernya? Ya. Jadi Yohanes 1 merujuk ke mana Pak Ustadz? Biar saya catat supaya nanti saya bisa inikan lagi. Ke Himne Plato Yunani gitu. Yohanes 1 Ya. ayat 1 merujuk ke Himne Himne Plato. Plato. Dasarnya dari mana Pak Ustadz? Baca di Yunani. mana? Biar saya cek nanti artikelnya atau apa gitu. Apakah benar? Nih, the meaning apa ini? Bentar. Bentar ya, webnya. Bentar. Bentar ya Mbak ya. Arti logos. Kok kakaknya tuh Makassar? Halo. Oke, Ya, guys, nah ini atau gini aja dah ya. Anda bisa cari di Google, ketik aja, nanti banyak bermunculan ya. Saya munculkan Oh ya, oke, satu nanti dulu. saya lihat Ketik ininya dulu, Pak Ustadz. Yohanes Saya 1 konfirmasi apakah benar. pasal 1 berdasarkan dari Himne Plato gitu ya. Nah, ini logos bahasa ini kan Yunani. belum bisa di Coba terus. konfirmasi kebenarannya Pak Ustadz ya, karena belum tentu penulisnya itu benar-benar memahami Alkitab gitu. Bisa jadi saya juga bisa mengarang itu soalnya. Kalau ada Oh, kemiripan- gini. Ini kan jawaban dari Alkitab Anda ya. Nih. Penelitian Alkitab. Kan kayak gitu. Panjang kali lebar dijelaskan. Oke. Logos kayak gimana? Terus teos seperti apa? Ya, sumbernya dari Kristen. Iya, Ini saya maksudnya kirim. Dia mengambil sumber dari Kristen dan menjelaskan, tapi saya nggak tahu orang yang menjelaskan ini apakah punya kapasitas untuk menjelaskan Bible gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dia Nih, Mbak, ininya seminari, pencariannya the meaning of logos in the Plato. berarti itu sumbernya dari The Bible Researchers.com ya Pak Ustadz. Nanti kita uji apakah itu terpercaya artikelnya Pak Ustadz. Oke, ya silakan untuk masalah itu ya. Iya. Nah, kenapa saya bilang itu adalah Himne Plato? Karena ada beberapa bukti. Pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan theos. Itu adalah paham dari pagan Yunani. Nah, kayak gitu. Karena paham dari pagan Yunani itu mengatakan Tuhannya itu menjelma jadi manusia, gitu. Memang seperti Pak Kristen Ustadz, sama. membaca Alkitab dari mana Pak Ustadz? Maksudnya, Alkitab Pak Ustadz, Alkitab dari mana dan bahasanya itu dari mana Pak Ustadz ambil? Apakah benar Indonesia tertulis? nih. Nah terus bahasa Yunaninya tadi itu terambil dari mana? Pak Ustadz bacanya Oh, nih. Kalau bacanya ya, coba Anda ketik dulu. Banyak kok. Di ini ya. Maksudnya yang saya Nih, mau tahu contoh. apakah benarkah Alkitab agama Kristen memakai kata logos dan bahasa-bahasa itu? Nah aku mau lihat nanti Pak Ustadz. Boleh, Oke. boleh nanti Pak Ustadz kirimkan aku di chat ya Pak Ustadz biar aku cek kebenarannya apakah benar. Nggak usah, ya, langsung saya tunjukkan nih. Langsung saya tunjukkan. Nah, tentang ayat Yohanes 1 pasal 1 ya. Ayat ini berasal dari Himne Plato yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya, yang bunyi kalimatnya pada awalnya adalah logos ya bersama-sama dengan theos. Ya, Allah ini theos gitu. Dan firman itu berasal dari Tidak, Allah. maksudnya
Oke, saya sudah mengerti itu Pak Ustadz. Cuman saya nggak tahu siapa penulis yang menulis artikel ini Pak Ustadz. Apakah benar kredibilitasnya dia? Apakah Ya dia bisa nanti dipercaya? Anda cek dulu kan, yang penting ada datanya, nggak sembarangan ngomong kan gitu. Ya, ya. Oke, jadi saya Nah, perlu kan bisa saya buktikan bahwa apa yang seperti itu ada datanya gitu, nggak asal bunyi gitu. Iya, ya, oke Pak Ustadz. Oke. Tapi kan kalau saya kurang percaya kalau dari Google Pak Ustadz, karena kalau itu tidak dari sumber terpercaya. Kenapa? Karena di semua agama ada diplesetkan di Google Pak Ustadz, mau ajaran Islam, Kristen, apapun itu. Nah, kita nggak bisa percaya sembarangan artikel. Jadi kita harus memastikan Oke. artikel ini bisa dipercaya. Apakah dia punya kapasitas untuk menjelaskan Bible atau enggak, gitu Pak Ustadz. Ya terus lanjutannya kayak gimana tadi di poin pertama tadi? Ya intinya Tuhan kami cuma satu, yaitu Allah Bapa. Tetapi dia punya firman dan roh. Nah firmannya itu yang menjadi Yesus Pak Ustadz. Oh Nah, iya, satu lagi yang saya mau tanya kepada Anda. Saya baru ingat di poin 1 jawaban Anda itu. Saya mau tanya, ya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal gitu? Oke. Boleh saya jawab nanti Pak Ustadz biar saya lanjutkan ini. Saya catat di pertanyaan ke-7 Pak Ustadz ya. Di mana Yesus menjelaskan tentang Tritunggal ya Pak Ustadz? Oke. Menjelaskan tentang Tritunggal. Waduh, katanya nggak percaya Terima kasih Google. Pak Ustadz sudah melayani sepanjang ini. Mbak, katanya nggak percaya Google, tapi mbaknya nge-Google juga. Ini bukan Google Pak Ustadz, ini note saya. Ini bukan Google, saya tulis pertanyaan Pak Ustadz. Saya bukan nggak Ya, percaya ya, Google, ya, tapi ya, ya. Silakan. Oke, nomor 2 ya Pak Ustadz. Di nomor 2, kenapa firman Allah menjadi manusia? Nah, seperti yang judulnya malam ini, Juru Selamat yang tidak selamat. Kok dia jadi manusia gitu? Nah. Iya. Nah, kalau di Data dalam kepala Yohanes. saya. Kenapa? Data kepala saya tadi, makanya saya lepas peci bentar. Saya nggak bisa Silakan, konsen silakan. gara-gara baca ini komen, saya ketawa lucu. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi kita, dia mau kita selamat dari hukuman dosa Pak Ustadz, bukan binasa oleh dosa. Bunyi Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Pak Ustadz, dalam Roma 3:23 itu dikatakan semua manusia telah berdosa tanpa terkecuali. Karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kita berdosa, kita nggak layak untuk ketemu dengan Allah gitu. Apalagi untuk ketemu ketika kita meninggal nanti, untuk ketemu dengan Allah, kita nggak layak karena kita semua manusia berdosa. Nah, dan dalam Efesus 2 ayat 8-9 dan Titus 3 ayat 5 Pak Ustadz, Allah mengatakan kita tidak bisa selamat dan kembali ke Allah dengan perbuatan baik atau usaha kita. Itu nggak cukup Pak Ustadz. Usaha kita tidak akan pernah cukup membawa kita kembali ke surga gitu, kembali ke Allah. Nah, dalam Roma 5 ayat 2 dan Roma 5 ayat 12 dan Yeremia 17 ayat 9, Kejadian 6 ayat 5 Pak Ustadz. Ya. Terus? Dikatakan natur kita sebagai manusia itu yaitu melakukan dosa. Jadi natur manusia itu yaitu melakukan dosa. Nah, karena hanya Allah saja yang mampu menyelamatkan kita dari dosa Pak Ustadz, didasarkan dari ayat-ayat Alkitab yang tadi, bukan dengan usaha kita. Oleh sebab itu Roma 5 ayat 8 mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengutus firman-Nya yang tadinya sudah ada sejak di awal masa penciptaan yang saya jelaskan di Kejadian 1 ayat 1 ke dunia untuk mati di kayu salib Pak Ustadz, untuk menebus dosa semua orang. Karena hanya oleh darah Yesus yang hidup suci tanpa dosa itu kita bisa selamatkan dari dosa. Jadi itu tujuannya kenapa dia mati di kayu salib Pak Ustadz. Jadi kalau mau dibilang kenapa Pak Ustadz? Tujuannya nebus dosa gitu ya. Ada lanjutannya Pak Ustadz. Jadi kalau dibilang juru selamat kok nggak bisa selamat, itu bukan karena dia nggak bisa Pak Ustadz, bukan karena dia nggak bisa, tapi Yesus itu memang diutus. Jadi firman Allah ini memang diutus untuk mati di kayu salib untuk penggenapan hukum Taurat yang telah diberitakan oleh Nabi jauh sebelum Yesus lahir. Salah satunya Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 3. Dan Yesus pun tahu bahwa dia untuk itu dia diutus Pak Ustadz. Yesus tahu. Nah,
Kalau tadi Pak Ustadz ada saya sempat lihat bertanya ke orang Kristen sebelumnya, apa nabi itu dalam Kristen? Nabi itu adalah orang yang bisa mengetahui, menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan gitu. Oke, biar nggak terlalu panjang kita gantian nanggapin. Iya, Boleh, Mbak? Makanya dalam Markus 8 ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat lain yang menguatkan tentang Yesus dan mengatakan bahwa dia akan mati sebelum kejadiannya itu, bahwa dia meramalkan kematiannya itu ada di dalam Matius 16 ayat 21, Markus 9 ayat 13, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, ini sebelum Pak Ustadz menanggapi, memang semua itu harus terjadi Pak Ustadz. Jadi Yesus itu harus mati. Juru selamat di sini artinya Yesus menyelamatkan manusia dari upah dosa yaitu maut, bukan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Kalau pengertian Pak Ustadz seperti Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dari bangsa Romawi, itu sama pengertiannya dengan bangsa Yahudi mengartikan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias saat itu Pak Ustadz. Jadi kemarin aku sempat melihat Pak Ustadz menganalogikan guru dan murid Pak Ustadz. Nah kalau Pak Ustadz kan bilang, masa guru, contohnya aja nih, kalau guru mau mengajar muridnya, dia harus tahu dulu materinya. Nggak bisa dia mengajar kalau dia nggak tahu materinya kan Pak Ustadz. Nah menurut saya Pak Ustadz, itu tuh analoginya nggak apple to apple, karena Yesus tuh nggak pernah mengajarkan manusia atau muridnya cara selamat dari dosa Pak Ustadz, karena justru melalui dialah keselamatan itu. Jadi Yesus nggak pernah bilang Pak Ustadz kayak gini, ayo sini saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu apa kebenaran dan hidup itu. Tapi dia bilang kayak gini Pak Ustadz di dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nanti itu kita bahas itu nanti. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi kalau tidak melalui Yesus ya Pak Ustadz. Dan itu benar. Dan itu yang kami percayai bahwa hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, hanya Dia yang berasal dari sorga. Makanya hanya Dia yang bisa bawa kita kembali ke sorga Pak Ustadz. Kalau manusia nggak akan bisa gitu. Baik. Saya tanggapi dulu yang Anda katakan. Ya, tidak pernah ada para nabi dari nabi manapun ya Mbak ya, yang mengajarkan penebusan dosa itu pakai darah manusia. Nggak ada. Nggak pernah ada para nabi menubuatkan penebusan dosa memakai darah manusia. Kalaunya memakai seperti daging lembu ya, terus tai sapi ada gitu, ada. Coba kalau kita lihat nih ya tebus dosa pakai tai sapi Mbak di zaman dulu ya. Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api. Di luar perkemahan itulah korban penghapus dosa. Tai sapi Mbak yang mereka pakai. Bukan Tuhannya yang sendiri ditumbalin, bukan, tapi tai sapi yang ditumbalin gitu. Nah itu satu, nggak pernah ada. Makanya yang Anda sampaikan itu apa ya? Doktrin gereja Anda gitu, kuat dan kental sekali gitu doktrin gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia, nggak ada. Dan tidak ada juga dinubuatkan oleh para nabi bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Siapa yang ngajarin gitu? Lebih baik kita korbankan tai sapi lah daripada korbanin manusia, ya. Ngaco-ngaco aja. Kan kayak gitu Mbak. Terkait permasalahan yang lain. Gimana? Sebelum saya menanggapi itu, aku mau tanya dulu Pak Ustadz. Kalau korban itu dalam Muslim asal-muasalnya dari mana? Kenapa? Boleh dijelaskan secara singkat kenapa Islam melakukan korban? Kenapa Islam melakukan korban? Karena mengikuti milah Abraham dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Tuh. Nah, Pak Ustadz, di dalam Alkitab kami, Pak, memang benar waktu itu Abraham hampir mengorbankan anaknya kan Pak Ustadz. Kalau dia Islam kan diakunya Ismail. Nah, kalau kami di saya tanggapi dulu, Mbak. Saya belum menanggapi habis.
Anda ngomong terus dari tadi panjang kali lebar, saya gimana gitu ya. Ada, kayak gimana lah? Ya kan masalah kotoran lembu kata saya. Kagak perlu kita itu mengorbankan manusia. Ya lebih baik kita tumbalin aja tai sapi gitu ya. Ngapain ya rusak kali ajaran kalau kita tumbalin apa? Tumbalin Tuhannya untuk apa? Untuk datang menebus dosa. Lagi pula tidak ada ya Mbak ya kehendak Bapa di surga untuk apa? Untuk Yesus itu mati dan terbunuh di salib agar menebus dosa. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya sesuai dengan Yohanes 7 sesuai dengan Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka di situ. Matius 27 nomor 21, Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita pertanyakan, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya kagak bakalan ada. Gitu. Jadi orang yang menuhankan Yesus ya Mbak ya, itu nggak selamat. Nggak selamat gitu. Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Coba tunjukkan juga sama saya, di mana kehendak Bapa di sorga agar ya umat Kristen atau manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga seperti itu? Nah, jadi saya sangat simpel untuk membantah Anda yang panjang saya dengerin tadi. Tahu saya maksud poinnya, tahu doktrin gereja itu, tahu saya. Padahal saya ngomong sedikit aja, Anda nggak akan temukan ayatnya gitu loh Mbak. Nggak akan Anda temukan ayatnya. Kalau dibilang itu doktrin gereja, dari semua ayat Alkitab referensi yang saya kasih ke Pak Ustadz, kok bisa dibilang itu doktrin gereja? Karena doktrin gereja terbentuk dari ayat Alkitab yang tadi saya bacakan ke Pak Ustadz semuanya. Iya. Gini, doktrin gereja itu bertentangan dengan konsep yang didoktrin oleh Yesus. Beda masalahnya Mbak. Oke, saya cut sampai di situ Pak Ustadz. Saya tidak setuju dengan itu, cuman mungkin itu pembahasan yang lain. Tapi tadi saya mau tanggapi yang Pak Ustadz bilang, ya udah pakai tai sapi aja atau apapun untuk menebus dosa. Nah, Pak Ustadz, yang kami percayai, korban tidak pertama kali dilakukan oleh Abraham, yang ketika dia mau mengorbankan anaknya, yaitu Ishak di kepercayaan kami, dalam kepercayaan Pak Ustadz Ismail. Nah, korban pertama yang dilakukan oleh Allah itu terdapat dalam Kejadian Pak Ustadz, yang ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka malu, mereka sembunyi, dan kemudian Allah menggantikan pakaian mereka yang mereka pakai dari daun ara, digantikan dengan kulit binatang Pak Ustadz. Nah, itu korban pertama kali yang dilakukan oleh Allah sendiri sehingga diikuti oleh para nabi. Tahu saya itu tahu Mbak, tentang masalah itu saya tahu. Tapi gini, yang saya pertanyakan, saya jelaskan dulu selesai biar nanti saya fokus Pak Ustadz. Gini, jauh karena Anda melebarnya jauh banget. Saya udah tahu tentang masalah itu. Lawan debat Anda itu saya bukan publik seperti khotbah gereja, bukan. Saya udah tahu yang Anda jelaskan itu korban pertama kali. Yang saya tanyakan, ya kenapa saya menjelaskan harus pakai tai sapi di zaman dulu, ada bla bla blanya, ada lembunya, ada yang lain-lainnya, pakai hewan menebus dosanya. Saya tahu itu. Ya, yang pertama kali kurban pun Abraham saya tahu gitu. Cuma ada di mana para nabi menubuatkan ya bahwa menebus dosa itu pada akhirnya nanti pakai darah manusia gitu. Nah, aku akan kasih 2 ayat untuk itu Pak Ustadz. Yang nanti pertama itu ada dari Kejadian, dari Yesus yang akan dari Allah yang akan mengatakan kepada Hawa, keturunan dari perempuan ke iblis, keturunan dari perempuan ini yang akan meremukan kepalamu gitu. Dan kemudian Pak Ustadz tentang Yesaya 53 ayat 3 yang kemarin saya bilang ke Pak Ustadz yang dipertanyakan di ayat 10-nya. Nah, kalau itu ayat 10 Pak Ustadz, itu tidak berarti keturunan secara biologis gitu Pak Ustadz. Itu keturunan yang percaya kepada dia gitu. Jadi itu yang kami artikan, itu yang kami pelajari. Nah, kemudian Pak Ustadz, kenapa tidak pakai kotoran sapi atau apapun itu?
Karena dosa manusia tidak akan bisa ditebus dengan hal apapun di dunia ini. Karena kita begitu kotor, Pak Ustadz. Tidak ada orang satupun yang bisa hidup suci seperti Yesus. Hanya Yesus yang bisa hidup suci. Makanya hanya darahnya yang bisa menebus dosa manusia. Itu yang kami percayai, Pak Ustadz. Nubuatannya di nggak mana? mungkin kita melap lantai kotor, Pak Ustadz. Nggak mungkin kita Nubuatannya melakukan Pak yang Ustadz. saya tanya tadi Mbak, nubuatannya. Yang tadi di saya 533. Nah, Pak Ustadz, analoginya nih, analogi sederhana. Mungkin ini saya tidak suka membandingkan dengan ini karena tidak sepadan, Pak Ustadz. Tapi mungkin bisa dibuat sederhana. Masa kita mau membersihkan lantai yang kotor dengan sesuatu yang kotor pula, Pak Ustadz. Pasti kita membersihkan dengan sesuatu yang bersih gitu. Nah, sama dengan kita manusia, tidak mungkin bisa ditebus dengan apapun di dunia ini karena tidak ada yang sempurna yang bisa menebus dosa kita, Pak Ustadz begitu. Baik, Mbak, terkait tentang masalah menebus dosa pakai darah manusia, itu di Yesaya 53 nggak ada dikatakan kayak gitu. Nggak ada, karena itu bukan untuk Yesus. Kalaunya untuk Yesus, kata Anda melihat keturunannya itu adalah umatnya seperti Anda coba belajar bahasa aslinya dah. Ya, saya tunjukkan nih ya. Nah, nih, saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Yesaya 53:10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak. Nih ya, ia akan melihat keturunannya, kan gitu. Tetapi Tuhan berkehendak merumukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, oke? Umurnya akan lanjut dan berkehendak akan terlaksana olehnya. Lihat teksnya, Mbak ya. Nih keturunannya ya. Betul? Menurut penjelasan Kristen sendiri apa? Web Kristen? Zera. Ya. Ini apa nih? Keturunanmu. Itu benar ayat Keturunan. Tapi Keturunan. kan gini, Benih. Pak Ustadz kan Bentar, mengartikan Mbak. Ya. Anda biar belajar gitu. Terus ini anak cucu. Mbak. Enggak perlu diganti, ini Kristen terakhir, teman-teman. Apalagi yang mau diganti. Mbak, anak cucu ya. Enggak ada di sini ya. Di kitab Anda ini mengatakan umatnya. Enggak ada. Ya. Jangan Anda ubah-ubah gitu. Ya, Yesaya 53 nomor 10. Kalau itu untuk Yesus, maka lihat Yesus akan melihat anak cucunya. Lihat kosakata aslinya gitu. Jangan Anda berputar-putar ya karena merasa Anda punya jawaban. Ternyata ketika Anda menjawab gitu malah membagongkan jadinya. Bukan umatnya di situ, Mbak. Ia akan melihat keturunannya, anak cucunya, benihnya. Itu zera itu artinya sperma gitu loh. Ustaz, sederhananya ya, kami menyebut Allah kami sebagai Bapa, itu kami tidak dilahirkan dari Bapa secara biologi. Nah, itu yang kami maksud dalam Yesaya 53 ayat 10 ini, bukan keturunan secara biologi. Tahu saya, tapi bahasanya itu zerah, Mbak. Zerah itu artinya apa? Sperma. Gimana sih? Apa Pak Ustadz? Boleh tolong tulisannya biar saya cek nanti Pak Ustadz. Zera nih. Anda ambil aja di Alkitab ini nih. Karena Pak Ustadz sebenarnya banyak, tapi saya belum cek semua Alkitab nubuatan tentang penyaliban. Alkitab Sabda, ya. Nih, pelapalan. Bukan. Pelapalannya. Dari apa? Dari keturunan tadi, ya, nih. Oke Pak Ustadz, nanti saya ini Pak Ustadz ya cari dulu biar karena saya yakin pasti ada penjelasan tentang itu. Nah Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz membawa Matius berapa Pak Ustadz? Yang sering Pak Ustadz tanyakan juga sih sebenarnya. Apa? Matius berapa? 2 ayat 21 ya Pak Ustadz ya. Nanti itu melebar lah menurut saya. Belum lagi ke pembahasan itu, Mbak. Bisakah Anda jawab dulu? Ya, pertanyaan saya tadi satu hal gitu. Di mana kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus gitu? Gimana? Di mana pernyataan Bapa di surga untuk menyembah Yesus ya?
yang kami percayai Pak Ustadz, Tuhan pasti harus disembah. Nah, di dalam Iya, Alkitab kami Pak Ustadz, itu kan ada itu beberapa kepercayaan Anda, Mbak. Saya paham itu kepercayaan Anda. Cuma dasar kepercayaan ini dari mana? Adakah kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Pak Ustadz, kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, Waduh. kalau dikatakan, kalau diganti pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz. Nah, sekarang saya tanya Pak Ustadz, kalau Tuhan apakah harus kita sembah atau enggak? Tuhan harus kita sembah atau enggak gitu? Harus. Karena fitrah kita sebagai manusia menyembah Tuhan. Harus kita menyembah Yesus. Kenapa Pak Ustadz? Harus kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena Yesus adalah Tuhan. Di mana ayatnya? Yesus adalah Tuhan. Ya, tadi kan kata coba Bapa di ada. sorganya itu, kata Bapa di sorga, kata Bapaknya Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saya cari kepada Anda, di mana perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Yohanes 10 Bukan ayat Anda 30. bukan Anda mengambil perbandingan yang terbalik. Kalau Tuhan apakah patut Itu disembah? Patut gitu. Patut. Itu Cuma nggak yang saya terbalik, Pak tanyakan, Ustadz. Yohanes 10. saya tahu Yohanes aku 10 dan tidak Bapak ada. adalah satu itu tahu 10:30. Bentar dulu Mbak ya. Jadi kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus dong Pak Ustadz, karena mereka adalah satu. Nah, kenapa? Ya udah, itu jawabannya Mbak. Coba Anda buka Yohanes 17 coba. Kenapa? Coba Anda buka Yohanes 17. Jawabannya ada di Yohanes 17 itu. Yohanes 17. Nomor 11. Berapa? 11. Yohanes 11. 17 nomor 11. 17 ayat 11. Dan mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu sama seperti kita ya. Kalau aku dan Bapa adalah satu kata Yesus, maka murid-muridnya juga satu dengan Bapa, gitu ya. Tidak dong. Artinya kalau Anda katakan, Mbak, bentar. Kalau Anda katakan Yesus adalah Bapa, menyembah Yesus adalah menyembah Bapa, maka menyembah muridnya Yesus juga adalah menyembah Bapa, gitu maunya. Coba saya jelaskan dulu, bacakan dulu ayatnya Pak Ustadz ya. Nah, baca Aku tidak nyaring-nyaring ada ke layar. lagi di dalam dunia. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mm-mm. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka diperdamaikan dengan Allah Pak Ustadz. Karena kalau mereka tidak dipersatukan dengan Allah melalui Yesus Kristus, mereka tidak akan selamat. Iya, artinya Bapa dengan Tuhan, dengan murid-muridnya itu satu dengan Bapa kan? Itu berbeda, tidak selevel. Kok Pak Ustadz. beda? Kata Yesus sama seperti kita. Aduh, Mbak. Nih. Anda sendiri yang baca kok beda dibilangnya ya. Supaya sama apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, kata Yesus. Pak Ustadz, dalam hal ini Pak Ustadz, Bapa dan Yesus adalah satu dalam hal keilahian. Sedangkan kita disatukan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam artian kita tidak berdosa lagi, kita dalam keadaan suci gitu, bisa bersatu dengan Allah karena kita sudah disatukan melalui. Mbak, kalau kata Anda Yesus dan Bapa adalah satu keilahian, artinya muridnya pun juga ilahi dengan Bapa. Enggak. Karena apa? Karena gini kata Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Apa itu yang dimaksud? Kalau Anda memaksudkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang satu dengan Bapa, ya artinya murid-murid tadi satu juga, Tuhan juga mereka dengan Bapa gitu. Kalau pemahaman Anda bahwa itu satu pribadi, artinya murid-murid pun juga satu pribadi gitu loh sama Bapak jadinya. Enggak Pak Ustadz. Saya nggak pernah bilang kayak begitu. Itu penafsiran Pak Ustadz melalui bukan ditafsirkan, karena ini apa? Aku dan Bapak adalah satu, ya. Aku dan Bapak adalah satu. Di sini dikatakan oleh Yesus, satu seperti kita adalah satu.
Bagaimana Yesus satu dengan Bapa, seperti itu juga murid-muridnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kepribadian, artinya murid-muridnya dengan Bapa juga satu pribadi jadinya. Oke, Pak Ustadz. Kalau Karena menurut apa? Pak Ustadz Nih, itu- coba-coba Anda garis merahi dulu kata Yesus ya, kata Yesus supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Karena kalaunya Anda katakan ini adalah apa? Adalah pribadi yang sama, maka Anda harus mengatakan murid-muridnya juga pribadi yang sama dengan Bapa di sorga gitu. Pak Ustadz, Eh, itu menurut penafsiran Pak Ustadz, saya nggak bisa memaksakan apa yang saya pahami ke Pak Ustadz. Iya, Tapi yang iya. kami pahami sebagai orang Kristen seperti itu, Pak. ada. Sama Kan saya sepertinya, Pak. bacakan gitu, ada bantahannya. Saya kasihkan analogi yang sepadan, Pak Ustadz. Kalau di dalam Islam kan diperbolehkan nih berbohong dalam 3 hal. Nah itu tidak ada penjelasan contohnya yang lengkap, hanya dikatakan dalam hal peperangan dalam hal ini. Nah bagaimana kita bisa memahami itu sebagai orang Islam? Kalau orang Islam bisa memahami itu, bagaimana mereka, bagaimana pandangan mereka, Pak Ustadz? Bagaimana perspektif mereka tentang itu? Tidak mungkin dimintai pendapat orang Kristen, pasti dimintai pendapat orang Muslim dong, Pak Ustadz. Sama halnya seperti ini, Pak Ustadz. Apa yang kami imani di sini, kami percaya. Seperti yang saya jelaskan tadi ke Pak Ustadz. Kalau memang Pak Ustadz tidak bisa percaya, nggak apa-apa. Itu menurut yang kami percaya, Pak Ustadz. Kalau Ya penafsiran itu, Pak Ustadz berbeda, saya nggak pasti- bisa, karena pasti- Pak pasti nggak Ustadz percaya, Mbak. menilai pasti dari pemikiran Saya orang pasti nggak Muslim. percaya. Karena apa? Karena saya baca tekstualnya gitu. Iya, nggak Saya apa-apa nggak kalau Pak Ustadz nggak gini, percaya, saya kan nggak memang- akan akan percaya Kristen. Saya akan Iya, percaya enggak. apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Bukan berarti Kristen atau jemaat Kristen ini lebih tahu daripada Yesus. Nggak bisa. Ya, Nggak iya, bisa. Pak Ustadz. Tentang diri Yesus, pasti dia sendiri yang mengetahui tentang dirinya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Betul. Saya Tapi tentang diri saya, pasti pemahaman saya yang Alkitab, mengetahui, Pak Ustadz, bukan orang lain pemahaman gitu. Sekarang saya tanya, masa orang Islam kalau membaca Al-Quran harus mendengar pendeta? Nggak mungkin, Pak Ustadz. Nggak mungkin mereka mendengar perspektif pendeta dari pembacaan Alkitabnya. Pasti mereka mendengar dari Pak Ustadz. Nah, begitupun juga dengan kami orang Kristen. Ketika kami membaca Alkitab, kami pasti percaya orang yang belajar di seminari. Ya, yang iya. benar-benar Masalahnya belajar di kitab kita komunitas. beda, Nggak mungkin Mbak. saya percaya apa yang kata Pak Ustadz. Kitab Anda ada nggak disiplin ilmunya? Seperti Ulumul Quran ada 16 cabang ilmu mempelajari Al-Quran. Bible mana? Cuma belajar SPOK bahasa Indonesia. Apa Pak Ustadz? Pertanyaannya biar saya catat, Pak. Iya, karena kalaunya Al-Quran itu ada Apa disiplin pertanyaannya? ilmu. Disiplin ilmu. Nah ini Iya. saya belum tahu jawabannya, tapi boleh saya catat dulu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Eh, Disiplin ilmu Kristen yang katanya nggak ada ya Pak Ustadz ya. Nggak ada disiplin ilmu dalam mempelajari Al-Quran. Namanya Ulumul Quran. Dalam mempelajari Al-Quran atau Alkitab Pak Ustadz? Nah, bukan Alkitab, Al-Quran. Ya dalam Al-Quran. Nah, kan perbandingan ada yang sama. ilmu. Ya, perbandingan yang sama. Ada Pak Ustadz disiplin mengatakan di dalam ilmu Kristen apa nggak ada gitu di disiplin dalam ilmu. Bible? Di kata Pak Ustadz Ada tidak disiplin apa? ilmu dalam mempelajari Alkitab gitu. Jadi ya kayak gimana disiplin ilmu pelajaran dari kitab Anda, sedangkan kitab Anda saja berbahasa Indonesia. Anak SD pun bisa baca gitu. Oke. Itu saya catat pertanyaannya Pak Ustadz, nanti saya jawab ketika saya sudah tahu jawabannya. Kan Pak Ustadz bilang nggak ada disiplin ilmu dalam mempelajari Bible orang Kristen. Oke. Nanti saya catat dulu pertanyaannya. Makanya kenapa selanjutnya, Islam yang kagak tahu itu harus bertanya kan kayak gitu. Kalau saya menyampaikan kitab Anda saya paham karena pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi, Karena itu mudah nggak- kali itu gitu, nggak bisa bahasanya percaya, bahasa Indonesia gitu, nggak perlu saya tafsirkan lagi gitu. Orang juga pada ngerti. Tapi Pak, enggak lah Pak Ustadz nggak mengerti. Contohnya nih Pak Ustadz, saya masukkan satu hal yang Bapak Ustadz nggak ngerti tadi, dibilang Yohanes berapa? Matius 7 ayat 21 Pak Ustadz ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan Ya, menuhankan yang ini Yesus. Pak Ustadz yang memanggil Tuhan. Iya itu. Yang Pak Ustadz yang Yohanes 7 ayat 21 Pak Ustadz bilang ya. Matius. Oh Matius, sorry. Matius 7 ayat 21 Pak Ustadz. Yang dikatakan seperti ini.
bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, di sini kan Pak Ustadz mengartikan bahwa orang-orang yang melanggar perintah Allah ini adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan, Pak Ustadz, benar? Enggak, saya bertanya gini, Mbak. Pertanyaannya, kehendak Bapak di surga. Bukan yang saya tanyakan itu kehendak Bapak di surga, bukan Pak Ustadz yang pernah lain-lain. Pak Ustadz pernah di live Pak Ustadz mengatakan seperti ini. Lihat nih, orang yang memanggil Yesus Tuhan dikatakan tidak dikenal oleh Yesus di akhir Ya, nanti. bukan Dan itu konteks dikatakan pembahasan saya saat ini. Yang saya yang bahasakan kepada Anda, di mana kehendak Bapak itu, Bapak yang di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Itu yang saya minta. Nah, saya menjawab melalui pembahasan ini, Pak Ustadz. Nah, artinya kan Pak Ustadz bisa menyalahpahami pembahasan ini, artinya Pak Ustadz juga bisa menyalahpahami ayat Alkitab yang lain. Nah, contohnya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz benar pernah membaca Alkitab secara keseluruhan berkali-kali, di sini kan Matius 7, mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ke-23, Pak Ustadz, itu cuma 8 ayat. Nah, di situ berbicara tentang siapa, Pak Ustadz? Pengajaran yang sesat. Dan kalau dibaca dari ayatnya yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya bacakan dari awal ya Pak Ustadz. Kenapa? Siapa yang dimaksud di dalam pembacaan Udah ini? tahu Bukan saya, orang udah Kristen. satu perikop saya baca itu. Enggak, orang-orang di sini nggak ngerti Pak Ustadz. Saya bacakan karena Pak Ustadz salah memahami ayat ini. Di Nanti sini baca dikatakan, bukan gereja, Mbak. Enggak. Lamaan Kalau baca Ustadz itu ngerti, masalahnya. Ustadz Ya. kita nggak bisa comot-comot ayat. Pak Coba Ustadz. gini, Anda gini, saya mau tanya Ustadz, dulu beri ya. saya waktu untuk menjelaskan ayat ini, tolong boleh nggak? Karena kita nggak bisa Bentar comot dulu, ayat. Anda selalu meminta waktu tapi ngejawab enggak gitu loh. Ini di sini saya menjawab Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz kan mengatakan orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan tidak dikenal pada hari terakhir, dan Yesus mengatakan, enyahlah kamu hai melanggar perintah Allah. Nah, di sini Yesus tidak berbicara kepada orang Kristen, tapi saya jelaskan ya Pak. Saya jelaskan siapa yang dikatakan. Judulnya aja Pak, di sini pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan pohon yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jadi Pak Ustadz, yang dimaksudkan Yesus di sini, orang-orang yang akan memanggil Yesus Tuhan-Tuhan di akhir zaman dan tidak diakui dikenal oleh Yesus itu orang-orang yang mengatakan bahwa mereka percaya Yesus tapi tidak melakukan perintahnya, Pak Ustadz. Contohnya, kalau dia mengatakan dia mengenal Yesus, pasti perbuatannya itu bisa dilihat dari buah-buah perbuatannya itu, Pak Ustadz. Kalau dia benar-benar mengenal Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, pasti bisa terlihat dari cara hidupnya, buah-buah hidupnya gitu Pak Ustadz. Nah, Yesus berbicara di sini kepada pengajar-pengajar sesat. Banyak pengajar sesat, contohnya mungkin orang-orang yang tidak percaya di dalam ajaran kami ya Pak Ustadz, orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu sesat. Baik, sekarang saya tanggapi ya. Dan Mbak, banyak hal pengajaran sesat yang Anda ini diberikan kepada orang Kristen yang percaya Yesus, ini diberikan kepada orang-orang yang mengaku percaya Yesus padahal tidak gitu. Hal pengajaran sesat kan yang Anda baca, udah Anda baca sampai habis kan? Enggak sampai habis karena Pak Ustadz pergi. Hah? Kenapa? Habis, sudah sampai habis kan Anda baca, karena saya sudah tahu perikopnya itu kayak gimana. Anda hanya membacakan untuk penonton, bukan saya berarti nggak baca gitu Mbak ya. Kata Mbak melihat dari buahnya, kan betul. Tertera di dalam Matius 7 itu kan kayak gitu. Mbak, di sini kita melihat aja ya Mbak ya, jangan khotbah ya. Yang mengatakan memanggil Tuhan di dalam sebuah agama kepada Yesus itu agamanya agama apa gitu.
pastinya kan agama Kristen, kan gitu loh Mbak ya. Benar. Nah, Benar. di sini Mbak ya, kita dapat melihat bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya kehendak Bapaknya ada nggak? Kehendak Bapa itu untuk Anda menuhankan dan menyembah Yesus gitu. Banyak sekali Itu Pak, yang saya tanya dari tadi. surga. Karena apa? Karena banyak kata Yesus ya, hal pengajaran yang sesat, banyak orang yang akan nanti menyesatkan ya, bukan menyembah Bapa lagi, menyembah manusia dia. Kayak gitu. Pak, masalahnya Pak, Yesus yang Bapak percayai dengan Yesus yang saya percaya berbeda Pak. Di Alkitab Beda tidak lagi. dikatakan. Maksudnya kalau dikatakan begini, Kristen tidak menaati perintah Yesus. Mbak, makanya dibilang oleh Yesus seperti apa? Hati-hati hal pengajaran sesat ya. Dia tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga, kata Yesus ya. Nggak ada kehendak Bapa di sorga itu untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Sekarang Jadi yang pertanyaannya, menyembah apakah dan Yesus pernah menuhankan menolak kalau Yesus, disembah? gini, Sekarang pertanyaannya, yang apakah Yesus bentar pernah Mbak. menolak ketika dia disembah? Gini, bentar. Ketika ayat tersebut ya di dalam Matius itu Yesus sudah wanti-wanti gitu tentang pengajaran sesat. Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Titik. Itu dulu yang Anda pegang. Lalu ada kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya tidak ada. Makanya hati-hati Yesus dengan sendiri penyesat, mengakui dia kata adalah Yesus. Tuhan, Pak. Masalahnya Ya, Yesus sendiri mengakui dia adalah Tuhan. Belum, nanti konteksnya itu. Kita bicara dulu Matius 7 hal pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu kata Yesus ya, hati-hati dengan pengajaran yang sesat yang tidak melakukan perintah Bapa di sorga. Nah, itu pengajaran sesat. Sekarang kita cari, adakah perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Jawabannya tidak. Maka ketika Anda Mbak ya menyampaikan kepada saya kalau tidak ada perintah dari Bapa untuk menyembah Yesus, maka ajaran Anda adalah ajaran sesat gitu. Ya, kami tidak mempercayai itu, Gitu. Pak Ustadz ya. Pak, dalam Matius Bukan 3, Pak. Dalam Matius 3. belum Allah habis mengatakan saya semua, Mbak. Pak. Saya belum habis juga menanggapi, kupasnya belum habis. Oke, kalau Maunya kata-kata ngomong Pak, terus Mbaknya. nah, kalau kata-kata Nggak Bapak, sabaran, Pak nggak Ustadz, sabaran. Bisa Matius gantian 3 ngomong nggak gitu? ayat Aduh, 17. ada Itulah ya. kepadanya lah aku berikan, Pak. Kalau kan Pak Ustadz Nanti tadi kita bertanya, nanti kita di ke mana lain apa bahasnya. Kita membahas tentang hal pengajaran sesat kan tadi ya yang Anda bawakan dalam perikopnya. Saya udah bilang kepada Anda Mbak ya, hati-hati kata Yesus dalam hal pengajaran yang sesat. Dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang saya mau tanya, di mana Yesus? Di mana kehendak Bapa di sorga? Untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Kalaunya tidak ada dari perintah Bapa keluar koridor, maka Anda tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di mana perintah Bapa untuk menyembah Yesus? Silakan. Itu dulu dijawab. Tunggu Pak Ustadz, kalau mencari ayatnya dari Torah tentang nubuatan kelahiran Yesus, saya butuh waktu, tapi saya kasih dulu dalam Matius 3 Enggak. ayat 17. Kenapa harus ke Torah, Mbak? Yang saya Ya, karena tanyakan. di situ kan banyak penubuatan tentang akan lahirnya Kristus Tuhan di kota. Oh, oke. Ini Pak. Mbak, yang saya tanyakan bukan masalah kelahiran Yesus, bukan perjanjian lama, tapi ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Ada nggak perintah Bapa di surga? Ketika malaikat Pak mengutus, ketika Allah mengutus malaikat bertemu kepada Maria, dia mengatakan seperti ini. Apa? Telah lahir bagimu. Oh, bukan. Malaikat mengutus kepada siapa aku lupa. Tapi intinya pesan Allah melalui malaikat dikatakan seperti ini, Pak. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Allah sendiri mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Pak.
Hmm, mm, ada, Jadi ada, jelas ada. ya, ada Allah, ada Allah mengakui Yesus itu Tuhan, telah lahir bagimu Kristus Mbak, Tuhan di kota saya, Daud, saya, gitu, Pak. pertanyaan saya jelas nggak tadi? Saya nggak Iya, Mbak, jelas, Pak. nggak gini Mbak ya. Saya tidak mengatakan bahwa di mana pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan kayak gitu. Di mana yang dikatakan oleh Tuhan Bapa gitu ya, Allah Bapa, sembahlah Yesus ya, atau Tuhankanlah Yesus. Oke, nanti saya cari ayatnya kalau yang bisa lebih dekat dengan itu, Pak. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan pasti untuk disembah. Nah, ngapain Tuhan menyuruh gitu. malaikat kepada ngapain begini, Pak? Kenapa Allah menyuruh malaikat berbicara kepada manusia bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud? Untuk apa dia mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan kalau untuk nggak disembah? Emangnya Tuhan untuk apa gitu? Padahal Bapak sendiri setuju bahwa Tuhan itu untuk disembah gitu, Pak. Iya tuh, kalau menyembah Yesus, yang disembah Yesus atau Bapa, kan kayak gitu pula. Di mana kehendak Makanya Bapa di saya surga bilang dari tadi, Pak. untuk apa? Menyembah Yesus di mana seperti itu? Kan nggak ada. Silahkan Anda cari dimanapun ya. Di kitab Anda itu Bapa di surga menyuruh untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Karena satu, ya perlu Anda garis merahi. Apa itu garis merahnya? Yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, kata Yesus, tidak akan masuk dalam kerajaannya. Kan kayak gitu. Betul, Pak. Nah Yang itu namanya garis orang merahi beragama. Anda dulu. Ya itu adalah ajaran yang sesat. Ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus dan menyembah Yesus? Silakan. Kenapa Bapak Ya. memaksakan? Kenapa Bapak memaksakan ajaran lain orang sesat gitu? Ajaran orang lain sesat, Pak. Orang beragama seperti Bapak dan saya dan semua Bukan, orang saya beragama bukan ini. memasalahkan Tunggu, Pak, ajaran dengar dulu, agamanya sesat. Kita lagi bahas materinya gitu ya, hal pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat itu menurut Yesus tidak sesuai dengan perintah Bapa di sorga. Makanya ya yang kita cari itu adalah apa? Allah Mana mengatakan perintah bahwa Yesus Bapa di adalah sorga untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Tuhan. Nah, ya benar. Kan Allah sendiri yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir Waduh, bagimu juru Mbak, selamat, yaitu kalau saya Kristus Tuhan di Daud. kalau itu kan dia mengabarkan, bukan memerintah itu. Dia mengabarkan Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau dia Iya, adalah Tuhan, bisa Pak, nggak untuk apa dia? bisa nggak Anda bedakan yang namanya kalimat perintah dengan kalimat mengabarkan gitu? Pak Ustadz yang maksudnya masa logika sesederhana ini Pak Ustadz tidak mengerti. Tekstual gitu aja, tekstual. Gimana kehendak Bapa di surga melalui Yesus penyampaiannya? Ya, kata Yesus, ya, hai manusia, Bapa di surga telah berfirman, Tuhankan aku dan sembahlah aku. Mana kayak gitu? Pak, kalau Tuhan pasti untuk disembah, tidak mungkin enggak. Hmm, Masa ada orang yang tidak mengerti? Kalau orang beragama, apakah ada orang beragama tidak paham bahwa Tuhan harus disembah? baik. Memangnya ada berapa Tuhan di tempat Anda? Satu, dia Yakin? punya roh, punya firman. Iya, ya. Oh, tadi Anda Tiga bawa pribadi Lukas dalam 2 nomor Tuhan. 11 ya? Anda buka Lukas 2 nomor 11 tadi. Iya, Di situ yang lahir Tuhan. iya. Yang lahir Tuhan yang disembah ya? Oke. Iya, betul, betul. Kami menyembah Yesus, iya. Baca dua-duanya. Baca ayat dua-duanya. Loncat sana sini mbaknya. Ya, Tidak, karena untuk menjawab Pak Ustadz, sebenarnya Pak iya. Ustadz, saya kan seperti tadi saya Menjawabnya bilang tadi, loncat-loncat masalahnya. Coba baca dulu dua-duanya. Enggak, karena Pak Ustadz yang nggak mengerti penjelasan saya. Yang Pak Ustadz tanya. Udah, "Mana Mbak Allah dibaca dulu memerintahkan biar kita bisa kelar Yesus?" gitu. Allah sendiri mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Nah, masa Tuhan nggak disembah? Nggak mungkin gitu. Lukas 2 nomor Tapi gini, dua-duanya. Pak Ustadz, aku belum dapat. Tapi sebentar Pak Ustadz ya. Kan saya bilang tadi di awal Pak Ustadz, saya nggak mau berdebat. Saya kan cuma menjawab pertanyaan Pak Ustadz gitu. Nah, kalau ada dari kalau Pak Ustadz nggak percaya, Ya pasti nggak saya apa-apa. tanggapi, ada pertanyaan jadinya kayak gitu. Kan Pak Ustadz yang bertanya. Karena saya lihat di live Pak Ustadz banyak sekali pertanyaan tentang kekristenan. Makanya saya jawab berdasarkan data gitu Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz Jawabannya nggak nyambung, Mbak. Loncat-loncat dari tadi.
Enggak, karena terlalu lama Pak Ustadz membahas di yang kedua ini. Boleh lanjut ke yang ketiga Pak Ustadz, karena kita tidak bisa ketemu Pak Ustadz karena dasar Aduh. kita beda. Gitu. Gini Mbak, pertama-tama ya di tempat saya udah 1:30 malam. Habis ini saya akan off masalahnya gitu. Udah ngantuk juga saya. Iya ya teman-teman, udah ngantuk juga saya Mbak kayak gitu. Jadi bisa kita sambung lagi di lain waktu gitu. Cuma pembahasan terakhir ini kan yang saya katakan kepada Anda tidak di dalam Matius 7 nomor 21 tadi, ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Itu bisa saya ini Pak, saya bisa catat ayatnya itu, saya akan cari di mana. Mungkin saya yang belum baca, tapi yang Mbak, bisa saya catat jawab dua. sekarang. Ini yang kagak bisa dijawab oleh pendeta Anda ya. 2. Apa? 1. Yang kagak bisa dijawab oleh pendeta Anda. Nih pertanyaannya. Dalam Matius 7 nomor 21 ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Catat tuh 1 ya. Di mana kehendak Bapa di surga untuk sebenarnya Pak Ustadz, kalau saya tidak perlu lagi bertanya kepada pendeta saya kalau masalah ini Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang namanya Allah mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, sudah jelas dia untuk disembah. Tapi saya nggak tahu bagaimana pemikiran Pak Ustadz mendeklarasikan bahwa Tuhan itu tidak disembah gitu. Iya ya kayak gitu ya. Perih mata saya teman-teman, udah masalahnya ngantuk. Jawabannya muter-muter kata teman-teman. Tapi kita sepakat ya Pak Ustadz, Tuhan itu untuk disembah ya Pak Ustadz. Tuhan ya memang untuk disembah. Ya, sekarang baca dua-duanya dulu. Lukas ayat Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Lukas 22 nomor Lukas 2 nomor 22. Oke, saya mengerti. Lukas 2 ayat 22, lalu ketika tiba waktu penakhiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem pakai huruf besar dianya Pak Ustadz untuk menyerahkannya kepada Tuhan Allah Bapa yang dimaksud. Iya, kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Pertama Tuhan yang lahir ya. Pertama ada Tuhan yang lahir. Lalu Tuhan yang lahir itu diserahkan pula kepada Tuhan. Itu ada berapa Tuhan? Ya. Itu Pak Ustadz, kalau mau ditelusuri ayatnya itu mengikuti mengikuti budaya orang Yahudi zaman itu Pak Ustadz, karena mereka mengikuti hukum Musa kan. Jadi semua saya nggak nanya budaya orang Yahudi, yang saya tanya di situ kalimatnya ada berapa Tuhan? Tuhan tidak dalam satu, benar ada, iya ada. Itu ada 2 Tuhan di situ. 2 pribadi, 1 hakikat, benar ada. Ya, pertama yang dibawa oleh Ibunda Maria, Tuhan. Yang dibawa habis oleh Maria itu firman Allah yang lahir. Habis itu yang diserahkan kepada Tuhan lagi ada 2 gitu. Iya, benar. Iya, banyak kali gitu ya. Benar Pak Ustadz. Nah, kan mau jujurnya Tuhannya 2 gitu. Ya, bagus Mbak, mau jujur ya Tuhannya 2. Iya, Tuhan kami 3 pribadi, Pak Ustadz, bukan 2, 3 pribadi di dalam. Iya. Itu yang kami percayai. Gak apa-apa, ya. Udah yang penting mau jujur gitu ya. Ada juga Kristen yang ngotot, Tuhan enggak, Tuhan saya 1 katanya gitu, 1 katanya. Nanti jangan dipotong ya, nanti Pak Ustadz terus dipotong, orang ini mengakui Tuhannya 2. Pasti banyak, pasti banyak yang bikin video kita. Ya, karena kan saya percaya bahwa Tuhan kami 3 pribadi dalam 1 hakikat, itu yang saya percayai gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dikatakan di sini ya Yesus diserahkan ke Bait Suci, memang benar karena diserahkan kepada memang benar ada 2 Tuhan di situ, betul. Enggak salah Mbaknya. Saya pun mengatakan seperti itu, ada 2 Tuhan. Udah jujur itu. Iya, tapi menurut pengertian Pak Ustadz dengan apa yang saya mengerti berbeda ya pandangannya. Karena Yesus yang Pak Ustadz percayai juga beda dengan Yesus yang saya percayai, Pak. Jadi kita nggak bisa samain. Karena Al-Quran beda sama Alkitab. Jadi apa yang Bapak percayai, saya nggak percaya. Apa yang saya percayai, Bapak juga nggak percaya. Ya udahlah kalau jadi gitu, itu poin.
poinnya seperti itu ya. Coba tolong carikan ya besok ya, naik lagi kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Oke? Iya. Nah, yang Nanti kedua, saya- Mbak, ya PR kedua, tanyakan kepada pendeta Anda atau siapapun yang menurut Anda ahli gitu ya, di mana nubuatannya. Nih, tolong dicatat, ditulis. Di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia. Oke? Ingat nih, garis merahi darah manusia, bukan darah hewan, bukan darah yang lain, ya, tapi darah manusia. Oke? Ah, itu. Sebenarnya ini karena maksudnya Bapak Ustadznya nggak mau percaya aja, maksudnya tapi kan nggak dipaksa. Tapi kalau sebenarnya untuk mengerti ini aja gampang kalau menurut logika kami, Pak Ustadz nggak harus bagaimana, cuman Pak Ustadz nggak akan mengerti karena Pak Ustadz kan percaya dari perspektif orang Muslim gitu, Pak. Kalau kami gampang mengerti itu, Pak. Oke, ya. Kalau gitu Anda bisa jelaskan besok ya? Bisa? Ya, semoga Pak Ustadz masih ada waktu untuk naik live lagi gitu. Ya boleh, nanti saya naikin, kan kita berteman. Saya udah kenal juga sama Anda 2 kali naik udah gitu, namanya ketahuan ya. Oke? Iya, Pak Ustadz. Oke. Ya kalau gitu Mbak ya kita akhiri dulu live streaming ini gitu ya. Iya, Pak Ustadz. Oke.